warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Sarlena M. Terkep. Saya adalah dosen tetap Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palu. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan Serdos tahun 2026, yaitu pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK-TPT, khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Asuhan Kebidanan, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang didapatkan pada semester 4 pada jenjang sarjana terapan kebidanan dengan bobot 5 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 3 SKS praktik. Dalam menyampaikan materi, tentunya saya dan tim mengajar mengacu pada capaian lulusan program studi yang kemudian diturunkan atau tertuang di dalam capaian mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar kesehatan reproduksi dan KB. Kedua, mahasiswa mampu memahami asuhan kebidanan dalam kesehatan reproduksi dan KB. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan komunikasi dalam kesehatan reproduksi dan KB. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami evidence base dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Kelima, mahasiswa mampu memahami etika dan kewenangan bidan dalam kesehatan reproduksi dan KB. Keenam, mahasiswa mampu berpikir kritis dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Ketujuh, mahasiswa mampu melakukan problem solving dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Kedelapan, mahasiswa mampu memahami konsep kependudukan di Indonesia. Kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan KB di Indonesia. Kesepuluh, mahasiswa mampu menjelaskan siklus kehidupan wanita. Yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan program KB di Indonesia. Yang ke-12, mahasiswa mampu melakukan pemantauan tubuh kembang wanita sepanjang daur kehidupan, gangguan dan permasalahannya. Ke-13, mahasiswa mampu mengidentifikasi dimensi sosial wanita dan permasalahannya serta upaya mengatasinya. Yang ke-14, mahasiswa mampu melaksanakan perencanaan keluarga, penapisan klien, pelayanan kontrasepsi berbagai metode. Yang ke-15, mahasiswa mampu menjelaskan indikator status kesehatan wanita dan melakukan pendokumentasian pelayanan KB. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini untuk teori dilaksanakan di kelas dengan menggunakan ceramah, tanya jawab, diskusi, seminar, dan penugasan. Sedangkan untuk praktik dilaksanakan di laboratorium kampus maupun lahan praktik dengan menggunakan metode simulasi, demonstrasi, role play, case-based learning, dan bedside teaching dengan menggunakan media, PowerPoint, modul, dan checklist. Evaluasi dilakukan menggunakan nilai tugas 20%, UTS 20%, UAS dan praktikum 60%. Untuk memudahkan proses belajar mengajar, RPS diberikan saat kontrak perkuliahan di awal dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa mengetahui apa saja pokok bahasan dalam mata kuliah tersebut. Demikian penjelasan tentang metode pengajaran yang saya lakukan. Selanjutnya, selamat menyaksikan video pembelajaran praktik pada mata kuliah Asuhan Kebidanan, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi dengan bahan kajian praktik pemasangan KB implan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Oke, pada hari ini kita akan mempraktekkan terkait dengan pemasangan KB implan. Sebelumnya di kelas kan Ibu sudah kasih terkait dengan teori untuk KB implan. Oke, sebelum kita mulai praktek, ada yang sudah masih ingat apa itu KB implan? Saya. Oke,
Oke, tadi dia duluan. Oke, silakan. Implan adalah metode kontrasepsi jangka panjang, satu atau dua batang kecil yang mengandung hormon progestin yang dipasang di bawah kulit. Oke, baik. Oke, bagus sekali. Kalau untuk tujuannya, Ya, Ibu. siapa yang bisa? Saya Oke, silakan. Siapa namanya? Christine, Ibu. Oke, silakan Christine. Tujuan pemasangan implan itu yang pertama itu mencegah kehamilan jangka panjang, kemudian membantu pilihan kontrasepsi yang aman dan efektif, serta ketika dilepas dapat subur kembali. Kemudian pasangan juga dapat mengatur jarak kelahiran serta mendukung program keluarga berencana untuk memastikan kesehatan ibu, bayi, dan keluarga. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Oke, baik sekali. Berarti untuk teorinya sudah dipahami semua ya. Jadi sebelum kita mulai untuk prakteknya, ada yang bisa menyebutkan alat-alat apa saja? Oke, ini Dina silakan. Trokat, pinset anatomis dengan lidokain. Oke. Bisturi, duk steril, Mhm. sama kasak. Oke, lanjut. Handscoon, Oke. 3 cc, Oke. dan Oke. Oke, tadi sudah disebutkan alat-alatnya. Sekarang kita masuk pada praktek untuk pemasangan implan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pemasangan implan itu adalah bagaimana kita mempersiapkan alat-alat yang tadi kalian sebutkan. Jadi di sini ada alat-alatnya ya. Perhatikan untuk sterilisasinya. Jangan sampai alat yang tidak steril kalian taruhnya di luar bak instrumen. Oke, setelah memastikan semua itu, kita jangan lupa dekatkan alat ke pasien, kemudian pasiennya disapa ramah, kemudian memastikan bahwa pasien yang akan kalian pasang implan itu adalah orang yang tepat. Jangan sampai salah orang. Oke, jadi posisi untuk pemasangan implan itu perlu diperhatikan bahwa 8 cm dari lipatan siku ini, atau bisa diukur pakai jari, jadi 3 jari begini. Di sini untuk lokasi untuk pemasangan implan. Setelah kita menentukan untuk lokasi pemasangan implan, kita menggambar huruf V. Oke, setelah kita menggambar bentuk V, kita pasang perlak di bawah lengan ibu. Isi ya Bu. Perhatikan kalau kita mau melakukan sesuatu harus berbisik kepada ibunya. Kemudian setelah itu kita mencek kembali kelengkapan alat. Setelah alatnya lengkap, kita menggunakan APD. Dimulai dari bawah ke atas. Kemudian mencuci tangan 6 langkah. Setelah untuk persiapan alat, pakai cuci tangan, pakai APD, kemudian kita pasang duduk steril di bawah lengan ibu. Siap Bu. Kemudian kita desinfeksi
daerah yang sudah di simbol tadi ya, untuk tempat pemasangan implannya. Jadi gerakannya adalah dia dari dalam keluar ya. Oke, tunggu sampai dia kering. Kemudian pasang lubang steril. Ini nanti direkatkan. Ini plasternya direkatkan di lengan ibunya ya. Kita menyuntikkan lidokain agar pada saat pemasangan dia tidak merasa sakit. Jadi dimulai dari tanda yang sudah tadi kita buat, masukkan 45 derajat, aspirasi, masukkan obatnya, kemudian kalau sudah masuk kita mengikuti gambar tadi, terus aspirasi, oke, kemudian ditarik sambil didorong, jangan sampai ininya keluar ya, jarumnya. Jadi dia ditarik sambil didorong. Kita putar di garis selanjutnya. Didorong mengikuti apa yang tadi sudah digambar. Kemudian aspirasi lagi. Kalau tidak ada darah, kemudian masukkan sambil ditarik. Tunggu beberapa menit sebelum kita lakukan pemasangan. Tapi sebelum melakukan insisi, ditanya kembali ibunya, ibu masih terasa nyeri? Sudah tidak ada dirasa? Oke, kalau sudah tidak merasakan nyeri, kita lakukan insisi. Insisi itu kita menggoreskan untuk tempat pemasangan implan dengan 45 derajat, jangan terlalu dalam ya. Oke, misi ya Bu. Oke, selanjutnya kita memasukkan implan. Ini namanya trokat. Nanti tadi ada batas masuknya yaitu sampai garis kedua, dan ini menghadap ke atas. Jangan di dalam kulit ya, tapi di bawah kulit. Jadi agak diangkat sedikit sampai batas kedua. Setelah itu ini dicabut. Terus diambil implannya, kemudian dimasukkan. Setelah itu didorong dengan alat pendorong. Kemudian ini sambil didorong, ini sambil ditarik. Nah, ditarik itu jangan sambil diraba-raba. Ini jangan sampai dia bengkok atau tidak lurus ya. Jadi ini ditariknya jangan sampai keluar semua. Jadi ada garis pertama itu, nah sampai di situ. Kalau sudah sampai di situ dan dirasa sudah terlepas, kita putar ke sisi berikutnya, tetap di bawah kulit sampai garis ini dilepas kembali, dipegang ya. Kemudian ambil implan satunya, dimasukkan, kemudian dibantu dorong lagi pakai pendorongnya. Oke, kalau sudah mentok, ini dipegang, ditarik sampai
ambil, yang ini ditarik. Oke, kemudian dilepas. Kemudian ini diraba-raba, jadi dia berbentuk V. Ya, kalau sudah bagus posisinya dirasa, dan jadi di sini ini sudutnya membentuk begini. Jadi ujung ini sama ujung ini berdekatan, ya. Dan di sini tidak ada yang bengkok kayak begini, harus lurus. Jadi harus diraba-raba untuk memastikan bahwa terpasang dengan baik. Selanjutnya ini dia. Ini kan habis ini toh. Kemudian setelah terpasang, kita rapikan alat dan pasien. Ini akan diplester setelah dibuka untuk kain lubang sterilnya. Kemudian ditutup ya. Diplester, dirapikan pasiennya, berarti rapikan alat-alatnya. Oke ibu, ini sudah terpasang. Kemudian melepaskan APD dari atas ya. Kalau pas lepas dari atas. Jadi ergo. Oke, tadi semua prosedur untuk pemasangan implan telah dilakukan. Dari demonstrasi tadi, apakah ada yang tidak dimengerti atau ada yang mau ditanyakan? Ya. Sudah jelas semuanya? Sudah. Sudah bisa? Sudah. Oke. Untuk membuktikan kalau kalian bisa, silakan satu orang boleh untuk mempraktikkan kembali. Oh ya, bagus. Siapa namanya? Amelia. Sekarang Amelia boleh untuk mempraktikkan ulang. Kita mencuci tangan dengan langkah sesuai prosedur, kemudian kita memakai APD dari bawah ke atas. Kemudian kita cek kembali kelengkapan alat, kita menggunakan squid, kita dapatkan ampul, yaitu kita memakai handspoon sebelah kanan. Kemudian kita bisa membukai. Setelah itu kita memakai handspoon yang seperti ini. Setelah itu kita lapisi tangan pasien. Lalu kita melakukan desinfektan pada area yang akan dilakukan pemasangan implan. Melakukan desinfektan dari dalam keluar. Setelah itu kita memasang duk steril pada area yang sudah di
dimasukkan pada kulit hidung. Setelah itu kita melakukan penyuntikan hidrokain. Kita suntik 40 derajat. Disuntikan aspirasi ini suntikan. Kita suntikan berbentuk huruf V sesuai dengan yang kita buat tadi. Kita dorong, kemudian suntikan, tarik secara perlahan. Setelah di ujung kita balik ke arah sebaliknya. Kita suntik, kemudian kita kemudian ditarik secara perlahan sambil disuntikan. Setelah itu kita melakukan insisi pada area yang akan dilakukan pemasangan implan. Cek dulu masih nyeri atau tidak. Kita mengecek apakah ibu masih merasakan nyeri atau tidak. Ibu apakah area sini masih nyeri? Tidak. Akan memasukkan implan menggunakan obat. Kita masukkan pada bagian yang sudah dianestesi tadi, masukkan di bawah kulit. Kemudian kita dorong sesuai pola yang dibentuk tadi, sepanjang garis keduanya. Kemudian kita lepas. Setelah itu didorong menggunakan alat dorong sambil kita tarik. Kemudian jangan sampai lepas menjadi ujung, kemudian kita ke arah berikutnya, kita tusuk ke arah berikutnya. Dan kita ambil implan, dimasukkan, itu ya, kita menggunakan betadine. Aduk-aduknya, kemudian kita plester. Rasakan sudah implannya sudah masuk, kemudian kita plester. Jelaskan kepada ibu kalau implannya sudah dipasang. Ada 2 batang implan yang dipasang. Kemudian kita bersihkan area pemasangan implan. Direndam di larutan gula. Setelah itu kita mencuci tangan. Setelah itu kita melepas tiga handset. Dan melepas APD mulai dari atas ke bawah. Bagus sekali Amel ya, tadi sudah bisa pasang, boleh kembali ke tempat. Jadi sudah dipahami semua ya, sudah bisa semua nanti. Ini kan baru demonstrasi pertama untuk praktek pemasangan implan. Jadi nanti kalau ada waktu luang silakan datang ke lab untuk belajar demonstrasi sendiri. Tadi teman kalian Amel sangat luar biasa, dia sudah bisa untuk mempraktekkan pasang implan. Walaupun ada beberapa hal yang masih kurang ya. Tadi seperti memastikan ini tadi itu dia kurang memastikan bahwa implan ini
posisinya sudah bagus atau tidak, ya. Oke, kemudian tadi juga kurang memasang apa namanya di bawah sini? Steril, ya. Jadi harus itu diperhatikan. Itu diperhatikan untuk sterilisasi penggunaan alat ataupun pada saat ibunya dilakukan pemasangan implan. Dan perlu diperhatikan juga setelah melakukan pemasangan implan, kita harus memberikan edukasi kepada ibunya atau pasiennya bahwa tidak boleh dulu untuk melakukan kerja berat setelah pemasangan implan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Sudah. Ya? Oke. Demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Harapannya kalian semua bisa mempraktekkan apa yang sudah tadi Ibu demonstrasikan, sehingga pada pertemuan berikutnya masing-masing orang bisa demonstrasi langsung dan pada saat ujian bisa dengan lancar untuk melakukan pemasangan implan. Terima kasih. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata dalam demonstrasi. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.